Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milham, asal instansi Sekolah Tinggi Agama Islam Ana2 Kuala Tungkal. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah dari filsafat umum yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Dr. Heru Setiawan MPDI. Baiklah, saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul Filsafat Islam dan Barat Abad Pertengahan. Pengertian filsafat Islam. Filsafat Islam merupakan gabungan dari dua kata, yaitu filsafat dan Islam. Jadi, filsafat Islam yang bercorak Islami menempati posisi sebagai sifat, corak, dan karakter dari filsafat. Filsafat Islam artinya berpikir dengan bebas dan tidak radikal, namun tetap berada pada makna yang mempunyai sifat, corak, serta karakter yang menyelamatkan dan memberi kedamaian hati. 1. Ilmu menurut Islam atau ontologis. Secara istilah, ontologis adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat yang ada, baik jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Di dalam pemahaman ontologi, ditemukan pandangan-pandangan seperti monoisme yang menyatakan bahwa hakikat yang asal itu hanya satu. Cabang dari monoisme ini adalah materialisme yang berpandangan bahwa hakikat yang asal padahal satu, yaitu dari materi, sementara cabang lainnya yaitu idealisme yang berpandangan bahwa segala yang asal itu berasal dari ruh. Pandangan lainnya adalah dualisme yang menyatakan bahwa segala sesuatu berasal dari dua unsur, yaitu materi dan ruh, jasmani dan rohani. Pandangan lainnya adalah pluralisme yang menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyak unsur, lebih dari satu atau dua entitas, yaitu unsur tanah, api, air, dan udara. Ada juga paham ritualisme yang nampaknya frustasi menghadapi realitas. Realitas harus dinyatakan tunggal dan banyak, terbatas dan tak terbatas, dicipta dan tak dicipta, semuanya serta kontradiksi, sehingga lebih baik tidak menyatakan apa-apa tentang realitas. Yang kedua, ilmu menurut Islam atau epistemologis. Epistemologis atau tentang pengetahuan adalah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan ilmu pengetahuan, pengandai-pengandaian, dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki, pengetahuan yang diperoleh manusia melalui akal indera dan lain-lain, mempunyai metode tersendiri. Dalam teori ilmu pengetahuan, diantaranya metode induktif, metode deduktif, metode positivisme, metode kontemplatif, dan metode dialektis. 3. Cara mendapatkan ilmu ontologis dan epistemologis. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendapatkan pengetahuan ialah: pertama, batasan kajian ilmu. Secara ontologis, ilmu membatasi pada pengkajian objek yang berada dalam lingkup manusia, tidak dapat mengkaji daerah yang bersifat transendental. Yang kedua, cara menyusun pengetahuan. Untuk mendapatkan pengetahuan menjadi ilmu, diperhatikan cara untuk menyusunnya, yaitu dengan cara menggunakan metode ilmiah. Yang ketiga, yaitu diperlukan landasan yang sesuai dengan ontologisme dan aksiologisme ilmu itu sendiri. Yang keempat, penjelasan diarahkan pada deskripsi mengenai hubungan berbagai faktor yang terkait dalam suatu konstelasi penyebab timbulnya suatu gejala dan proses terjadinya. Yang kelima, yaitu metode ilmiah harus bersifat sistematik dan eksplisit. Yang ketujuh, ilmu mencoba mencari pekerjaan mengenai alam dan menjadikan kesimpulan yang bersifat umum dan impersonal. Yang kedelapan, yaitu karakteristik yang menonjol kerangka pemikiran teoritas, yaitu
SATA yaitu deduktif, rasio, dan kuantitatif. Yang D yaitu ilmu sosial yang membuat induktif, empiris, dan kualitatif. Berikut ini beberapa tokoh aliran-aliran filsafat Islam. 1. Peripatetik. Istilah peripatetik merujuk kepada istilah Aristoteles yang selalu berjalan mengelilingi muridnya. Beberapa filosof yang dikategorikan dalam aliran ini adalah Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rus, dan Nasruddin. Ciri khas aliran ini dari segi metodologis atau epistemologis adalah yaitu penjelasan. Filosof peripatetik bersifat sangat diskursif atau biasa disebut dengan bahsi, yakni menggunakan logika formal yang didasarkan pada penalaran akal yang dikenal juga dengan sebutan silogisme. Kedua yaitu dia menggunakan konsep ilmu ushuli atau perolehan, yakni diketahui secara tidak langsung melalui perantara. Yang ketiga yaitu sangat mengandalkan rasional sehingga kurang memperhatikan intuitif. Yang kedua yaitu eliminasi atau ishroki. Aliran ini didirikan oleh Suhrawardi Al-Maktul. Adapun metodologi yang digunakan adalah pertama, dia mencoba memberikan tempat yang penting bagi metode intuitif atau irfani. Selanjutnya dia berkaitan dengan pengalaman mistis. Maka iluminasi menggunakan konsep ilmu hudhuri karena dalam pengertian mistis seperti itu objek penelitian telah hadir pada diri seseorang sehingga modus pengenalan seperti ini sering disebut ilmu hudhuri. Selanjutnya memiliki konsep metafisika cahaya. Tuhan adalah cahaya di atas cahaya, Nurul Anwar, yang merupakan sumber dari segala cahaya. Yang ketiga, hikmah muta'aliyah. Aliran ini diwakili oleh Mulla Sadra, yang mana ia berhasil mensistensikan ketiga aliran filsafat sebelumnya, yakni peripatetik, iluminasi, dan irfani. Adapun karakteristik dari filsafat muta'aliyah ini adalah dia tidak hanya percaya pada akal diskursif, tapi juga percaya pada pengalaman mistik. Selanjutnya, dia membicarakan adanya kesatuan antara akal dan makul, karena yang dipikirkan tidak mungkin secara rasional tanpa ada yang berpikir, atau tidak mungkin ada makul tanpa akal. Latar belakang lahirnya filsafat Islam. Latar belakang filsafat Islam tidak dapat dipisahkan dari pemikiran filosofisnya yang dipengaruhi oleh para filosof Yunani, karena para filosof Islam menuntut ilmu kepada filosof Yunani. Berikut adalah sejarah bagaimana terjadinya kontrak antara filosof Islam dengan filosof Yunani. Pada zaman awal perkembangan Islam, sebenarnya kaum muslimin tidak bermaksud mengutip pemikiran filsafat dari pihak manapun juga. Mereka tidak menaruh perhatian soal tersebut, bahkan sama sekali tidak berniat mengutip ilmu apapun juga dan tidak pernah memikirkannya. Kalau di kemudian hari ada sebagian dai ilmu-ilmu tersebut yang merembes ke dalam pemikiran orang-orang Arab, itu semata-mata karena keharusan yang dapat dihindari, karena semakin eratnya hubungan mereka dengan bangsa-bangsa lain di sekitar negerinya. Hubungan seperti itu memang sudah terjadi sejak zaman jahiliyah, tetapi masih terbatas dalam ruang lingkup yang amat sempit. Misalnya Al-Haris bin Qaidah As-Saqafi belajar ilmu kedokteran pada suatu perguruan di Judi Sabur, Persia, dan dikenal sebagai dokter Arab.
ini ada beberapa tokoh filsuf Muslim. 1. Al-Kindi. Al-Kindi mempunyai nama lengkap Abu Yusuf Yaqub Ibnu Ishaq Al-Kindi. Dia berasal dari keluarga bangsawan Arab dari Kindah di Arabia Selatan. Dialah salah satu filsuf Islam yang berasal dari keturunan Arab, dan karenanya ia disebut Failasuf al-Arab atau biasa disebut dengan filsuf orang Arab. Dia bukan hanya seorang filsuf, tetapi dia juga seorang ilmuwan yang menguasai ilmu-ilmu pengetahuan lain yang ada pada zamannya. Hal ini dibuktikan dengan buku-buku yang ditinggalkannya seperti matematika, geometri, astronomi, farmakologi, ilmu jiwa, dan lain sebagainya. Hal-hal yang berkaitan dengan pemikiran filsafat dari Al-Kindi, yaitu ada menyangkut tentang filsafat tentang alam, yang kedua yaitu hubungan filsafat dan agama, dan yang ketiga yaitu falsafah tentang jiwa. Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah adalah seorang filosof Muslim yang pertama dan utama dalam sejarah kefilsafatan di Andalus. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Ibnu Yahya Ibnu Al-Said, yang lebih terkenal dengan nama Ibnu Bajjah. Menurut beberapa literatur, Ibnu Bajjah bukan hanya seorang filosof, tetapi dia juga seorang saintis yang menguasai beberapa disiplin ilmu pengetahuan seperti kedokteran, astronomi, fisika, musikus, dan matematika. Berikut ini adalah pemikiran dari filsafat Ibnu Bajjah, yaitu dia menyangkut tentang akal. Akal ini terdiri dari dua, yaitu akal teoritis dan akal praktis. Yang kedua itu dia menyangkut tentang jiwa. Yang ketiga dia menyangkut tentang akal. Al-Farabi. Al-Farabi bernama lengkap Abu Nasr Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Tarhan Ibnu Uzlaq Al-Farabi. Di masa kecilnya, Al-Farabi belajar tentang agama, bahasa Arab, Turki, dan Persia. Sewaktu muda ia tinggal di Baghdad yang merupakan pusat ilmu pengetahuan dan filsafat. Di sana ia belajar filsafat, logika, matematika, metafisika, etika, ilmu politik, musik, dan lain sebagainya. Al-Farabi pun menulis sejumlah buku, antara lain berkaitan dengan logika, ilmu politik, etika, fisika, ilmu jiwa, metafisika, dan lain sebagainya. Selain Al-Kindi, Al-Farabi pun mempunyai gelar yaitu Al-Mu'allim Al-Sani atau guru kedua. Adapun guru pertamanya adalah Aristoteles. Di dunia Latin ia dikenal dengan nama Alfarabius. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan pemikiran filsafat dari Al-Farabi ini yaitu dia menyangkut tentang jiwa, yang kedua tentang rekonsiliasi Al-Farabi. Pokok-pokok masalah yang dibahas dalam filsafat Islam yaitu pertama, hubungan filsafat akal dan agama. Yang kedua, tentang kejadian alam atau timbulnya yang banyak dari satu. Yang ketiga yaitu tentang roh dan kelangsungan hidup. Menyikapi perbedaan pendapat para filosof Islam dan manfaatnya bagi kehidupan. Sikap terbuka dan toleransi sangat diperlukan dalam menyikapi perbedaan pendapat para ahli filsafat mengenai filsafat Islam, agar masing-masing diantaranya tidak merasa yang paling benar, karena kebenaran ini hanya milik Allah. Para ulama yang menyimpulkan pendapatnya masih memposisikan pendapat mereka di bawah Al-Quran. Hal ini membuat perbedaan tidak menjamin suatu masalah untuk perpecahan, meskipun mereka memiliki pendapat yang berbeda. Lantas tidak membuat kita tidak memahami dan menyikapi perbedaan secara Islami, bahkan pendapat mereka bersifat realitas atau fleksibel. Perbedaan yang tergantung dengan situasi dan kondisi pada waktu itu. Sikap ini perlu kita teladani dalam menjalani
kehidupan agar perbedaan menjadikan kita menjadi lebih dekat dan mawas diri. Filsafat Barat abad pertengahan. Masa patristik. Istilah patristik berasal dari kata Latin, yaitu pater atau bapak, artinya para pemimpin gereja. Ini dipilih dari golongan ahli pikir. Dari golongan ahli pikir inilah menimbulkan sikap yang beragam pemikirannya. Mereka ada yang menolak filsafat Yunani dan ada yang menerimanya. Bagi mereka yang menolak, alasannya karena beranggapan bahwa sudah mempunyai sumber kebenaran, yaitu firman Tuhan, dan tidak dibenarkan apabila mencari sumber kebenarannya yang lain seperti filsafat Yunani. Bagi mereka yang menerima sebagai kebenarannya yang lain, alasannya beranggapan bahwa walaupun telah ada sumber kebenarannya, yaitu firman Tuhan, tetapi tidak ada jeleknya menggunakan filsafat Yunani, hanya diambil mendosnya saja, atau biasa disebut dengan tata cara berpikir. Walaupun filsafat Yunani sebagai kebenaran manusia, tetapi manusia juga sebagai ciptaan Tuhan, jadi memakai atau menerima filsafat Yunani diperbolehkan selama hal-hal tertentu tidak bertentangan dengan agama. Perbedaan pendapat tersebut berkelanjutan sehingga orang-orang yang menerima filsafat Yunani menuduh bahwa mereka atau orang Kristen yang menolak filsafat Yunani itu munafik. Akibatnya muncul upaya untuk membela agama Kristen, yaitu para apologis pembela iman Kristen dari serapan filsafat Yunani. Para pembela iman Kristen tersebut adalah Justinus Martir, Clemens, Tertullianus, dan Augustinus. Justinus Martir, nama aslinya Justinus, kemudian nama martir diambil dari istilah orang-orang yang rela mati hanya untuk kepercayaannya. Menurut pendapatnya, agama Kristen bukan agama baru karena Kristen lebih tua dari filsafat Yunani, dan Nabi Musa dianggap sebagai awal kedatangan Kristen. Padahal Musa hidup sebelum Sokrates dan Plato. Selanjutnya dikatakan bahwa filsafat Yunani itu mengambil dari kitab Yahudi. Pandangan ini didasarkan bahwa Kristus adalah Logos. Dalam mengembangkan aspek Logosnya, yaitu pencerahan, sehingga orang-orang Yunani dapat dikatakan menyimpang dari ajaran murni. Jadi agama Kristen lebih bermutu dibantu dengan filsafat Yunani. Demikian pembelaan dari Justinus Martir. Clemens, ia juga termasuk pembela Kristen. Ia tidak membenci filosof Yunani. Pokok-pokok pikirannya adalah sebagai berikut: memberikan batasan-batasan terhadap ajaran Kristen itu untuk mempertahankan diri dari otoritas filsafat Yunani, memerangi ajaran yang anti terhadap Kristen dengan menggunakan filsafat Yunani bagi orang Kristen. Filsafat dapat dipakai untuk membela iman Kristen dan memikirkan secara mendalam. Tertullianus, ia dilahirkan bukan dari keluarga Kristen, tetapi setelah melaksanakan pertobatan ia menjadi gigih membela Kristen secara fanatik. Ia menolak kehadiran filsafat Yunani karena filsafat Yunani dianggap sesuatu yang tidak perlu. Baginya berpendapat bahwa wahyu Tuhan adalah cukup, tidak ada hubungan antara teologi dengan filsafat. Tidak ada hubungan antara Yerusalem atau pusat agama dengan Yunani, tak bisa disebut dengan pusat filsafat. Tidak ada hubungan antara Kristen dengan penemuan baru. Akan tetapi lama-kelamaan Tertullianus akhirnya menerima juga filsafat Yunani sebagai cara berpikir yang rasional. Alasannya, bagaimanapun juga yang rasional diperlukan sekali pada saat itu karena pemikiran filsafat yang diharapkan tidak dilakukan. Saat itu filsafat hanya mengajarkan pemikiran-pemikiran ahli pikir Yunani saja, sehingga
pemikirannya melihat filsafat hanya dimensi praktisnya saja, dan ia menerima filsafat sebagai cara atau metode berpikir untuk memikirkan kebenaran keberadaan Tuhan beserta sifat-sifat. Augustinus sejak mudanya ia telah mempelajari bermacam-macam aliran filsafat, antara lain Platonisme dan Skeptisisme. Ia telah diakui keberhasilannya dalam filsafat abad pertengahan, sehingga ia dijuluki sebagai guru skolastik yang sejati. Menurut pendapatnya, daya pemikiran manusia dan batasnya, tetapi pikiran manusia dapat mencapai kebenaran dan kepastian yang tidak ada batasnya, yang bersifat kekal abadi. Artinya, akal berpikir manusia dapat berhubungan dengan sesuatu kenyataan yang lebih tinggi. Akhirnya, ajaran Augustinus berhasil menguasai 10 abad dan mempengaruhi pemikiran Eropa. Perlu diperhatikan bahwa para pemikir patristik itu sebagai pelopor pemikiran tersebut. Masa skolastik. Istilah skolastik adalah kata sifat yang berasal dari kata skol yang berarti sekolah. Jadi, skolastik berarti aliran yang berkaitan dengan sekolah. Terdapat beberapa pengertian dari corak khas skolastik adalah sebagai berikut. A. Filsafat skolastik adalah filsafat yang mempunyai corak semata-mata agama. Skolastik ini sebagai bagian dari kebudayaan abad pertengahan ya religius. B. Filsafat skolastik adalah ilmu yang mengabdi pada teologi atau filsafat yang rasional, memecahkan persoalan-persoalan mengenai berpikir, sifat ada, kejasmanian baik buruk dari rumusan tersebut. Kemudian muncul istilah skolastik Yahudi, skolastik Arab, dan lain-lainnya. Masa skolastik terbagi menjadi 3, yaitu pertama, skolastik awal berlangsung dari tahun 800 sampai 1200. Yang kedua, skolastik puncak berlangsung dari tahun 1200 sampai 1300. Yang ketiga, skolastik akhir berlangsung dari tahun 1300 sampai 1450. Masa peralihan. Setelah abad pertengahan berakhir, sampailah pada masa peralihan yang didasari dengan gerakan kerohanian yang bersifat pembaharuan. Masa peralihan ini ditandai dengan munculnya Renaissance, humanisme, dan reformasi yang berlangsung antara abad ke-14 hingga ke-16. Renaissance atau kelahiran kembali di Eropa ini merupakan suatu gelombang kebudayaan dan pemikiran yang dimulai di Italia, kemudian Prancis, Spanyol, dan selanjutnya hingga menyebar ke seluruh Eropa. Di antara tokoh-tokohnya adalah Leonardo da Vinci. Yaitu selanjutnya humanisme. Humanisme pada mulanya dipakai sebagai suatu pendirian di kalangan ahli fikir. Renaissance yang menghancurkan perhatiannya terhadap pengajaran kesusastraan Yunani dan Romawi serta perikemanusiaan. Kemudian humanisme berubah fungsinya menjadi gerakan untuk kembali sastra Yunani dan Romawi. Di antara para tokohnya adalah Boccaccio. Selanjutnya, reformasi. Reformasi merupakan revolusi keagamaan di Eropa Barat pada abad ke-16. Revolusi tersebut dimulai dari gerakan terhadap perbaikan keadaan gereja Katolik. Kemudian berkembang menjadi asas-asas Protestantisme. Para tokohnya antara lain Jean Calvin dan Martin Luther. Akhir dari filsafat Renaissance ada salah satu unsur pokoknya adalah manusia, suatu pemikiran yang sejajar dengan Renaissance. Pemikiran yang ingin menempatkan manusia pada tempat yang sentral dalam pandangan kehidupan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman sekalian. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.